Kamu yang menuduh itu, bukan Bang saya. Zuma, aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Ya, aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Yesus curi keldai. Yang Bang Zuma kata Yesus menuduh ibunya pelacur itu macam mana Bang Zuma? Kitabmu juga yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Kitabmu yang mengatakan apa, Yesus Bang? Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, selalu dia panggil dengan panggilan perempuan. Ya, perempuan. Ya, tapi ya, Bang Zuma perempuan. kata Yesus kata ibunya pelacur, itu yang aku pernah dengar. Ya, karena pelacur dipanggilnya juga dengan panggilan perempuan, Gune. Ibunya juga dipanggil Gune, sama kan? Oh, berarti Yesus panggil ibunya pelacur menurut Bang Zuma. Iya, di situ kitabnya yang mengatakan. Pernah nggak Yesus memanggil Yesus dengan Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi aku ikut Abang Zuma. Mantap. Iya, saya tanya. Ya. Saya tanya, pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan? Aku tak mau jawab, tapi Bang Zuma kata pernah saya tidak? terimalah. Aku kan Enggak, Bang Zuma kan guru enggak. Kutanya dulu, pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Aku kan mau belajar Bible dari Bang Zuma. Iya, makanya saya tanya, pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Mama atau mami? Aku kan masih rendah ilmu aku Bang Zuma. Aku mana tahu. Udah, kamu turun di bawah. Kamu di bawah aja kalau gitu. Yang ada lagi Bang Zuma, ada lagi Bang Zuma, catat aja. Ada lagi Bang aja Zuma. di bawah, catat di bawah. Ada lagi. Yang Yesus catat mati di racun di tuh. bawah. Catat aja di bawah. Yang Yesus mati di racun yang Abang Zuma kata itu. Kau di bawah aja. Kenapa orang itu kenapa pertanyaannya menjebak begitu? Kenapa dia menjebak begitu pertanyaannya? Dia heran lihat isi Biblenya sendiri. Tidak tahu bertanya, kenapa bertanya mau menjebak? Ada-ada saja. Biasa. Keluarga Kristennya, silakan. Halo. Pengikut Paulus memang gitu. Iya, Bang. Halo. Juma, kalau ditanya jawab aja sih. Kalau memang itu datamu Bang Juma, jawab saja. Alasannya begini, alasannya begitu, kan begitu. Kalau tidak, kalau kan saya kan sudah bilang. Lah udah tadi dijawab tadi. Sudah saya jawab. Lah udah tadi dibilang tadi, dijawab tadi. Enggak perlu marah-marah, enggak perlu di dalam kitabmu yang mengerjakan itu. Contoh nih. Kalau enggak pernyataan Bang Juma, di dalam kitabmu yang menjawab itu. Ini kenapa kita ngomong tak bertabrakan ya? Apa karena jaringan ya? Gantian ya keluarga ya. Kalau guru udah ngomong, diam. Gantian. Kitabmu yang menjawab semua pertanyaan dari saudaramu tadi itu, Bible yang pasang badan. Yesus gitu. Diracun. Nah, lihat aja di dalam Yohanes 19:30. Oh iya. Itu kan ada. Yesus ngambil keledai. Matius 21. Yesus mati gandumnya orang sama muridnya. Matius 12. Gitu lengkap dalam Biblemu kok. Biblemu yang pasang badan. Aku ambil yang pernyataan Bang Juma tadi, Yesus diracun. Di mana itu, Bang? Ya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat. Data nomor 30. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sebentar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Juma, jeda dulu biar aku cek dulu datamu itu. Iya, kau bawa aja ke kantor polisi sana. Sebentar. Berapa Yohanes 19 ayat 30 ya? Iya, ketemu di pengadilan aja kita. Laporkan saya di polisi, Bang Suma melakukan fitnah
kalau Yesus itu diracun, kan gitu. Kan itu tujuan kalian. Gak bisa kalian mengalahkan saya berdiskusi, berdebat ilmiah. Kalian mencari jalan untuk menjebak saya, menghentikan saya dengan hukum. Silakan. Emang gue takut? Gimana? Ada tadi dinyatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu dia mati. Mati dia. Kenapa dia mati? Ayo, kenapa dia mati? Karena digelitik. Kena kau kan, jantungmu Jadi jatuh kan. dia menolak dia anggur kenapa? asam itu. Apa pula dia menolak? Apa pula ngarang cerita Jadi kau? dia Yesus meminumnya kok menolak? Sesudah Yesus meminum, kau dilempar palu sama hakim kalau gitu. Kau membawa tuduhan, Tuhan kami dituduh Pak Hakim. Dituduh apa? Diracun. Masa sih? Siapa yang nuduh? Bang Zuma, Pak Hakim. Mana datanya? Wah, ini terbukti memang. Kok cuman minum anggur aja mati? Ya. Lucu ente. Apalagi? Mau curi keledai lagi? Lucu kalian itu. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci? Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, para pengajar itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sedih rupanya ya. Apa lagi? Dia mati cuma bukan karena anggur asam itu, Tapi karena disalibkan itu dia. iya. Masalah otakmu. Di situ jelas dikatakan dia di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kalau di terjemahan lama, maka matilah dia. Masa ada orang cuma digantung satu menit langsung mati? Itu pun dia tidak digantung loh. Dia ditempelkan, dia tidak digantung, ditempel di sebuah tiang atau di sebuah pohon, dipaku di situ, bukan digantung. Digantung itu di leher. Di mana katanya di sebuah pohon? Di pohon. Di mana sebuah pohon? Pohon apa? Galatia 3 nomor 13. Pohon ara mungkin, atau pohon anggur, atau mungkin juga pohon cabe. Pohon cabe mungkin. Itu lagi Agama kok jadi lawak-lawakan. Pemahaman yang salah cuma. Kok pemahaman yang salah? Yesus itu digantung, ditempel, dipaku di pohon. Apa yang salah? Sakit? Ya itu datanya begitu, mau kayak mana? Cuma kalau berdebat, kalau berdiskusi, alangkah baiknya kau validasi dulu sama lawan diskusimu apa memang benar begitu. Silakan. Kau minta data, saya tunjukkan Galatia 3 nomor 13. Kenapa? Nah, coba buka. Pohon enggak di situ? Tetapi dalam penjelasannya dia menolak anggur asam itu. Memang dibuat ke mulutnya, tetapi dia tidak meminumnya. Lah, tertulis meminum gimana dong? Saya yang salah atau kita pandai yang salah? Iya. Iya. Setelah dia tertempel di mulutnya, dia tahu itu anggur asam, dia menolaknya. Mana coba tunjukkan di mana dia menolak. Silakan. Mana menolak?
sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus meminum, mana menolaknya? Malah Yesus yang berkata, aku haus. Yang minta air untuk minum itu Yesus. Aku haus, katanya Cak Ayu. Tuhan kok haus, belagu amat Tuhan ini. Minta dimanja, dikasih minum air. Tuhan mah haus, tidak masuk akal. Ada Tuhan haus, minta minum. Hantu aja tidak minta minum. Ini ada sembahan haus, minta minum. Nah itu ikan hiu aja, ikan paus aja nggak minta minum. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa kata dia? Dipsao, dipsao, dipsao. Haus, haus, paman haus, paman. Dipsau haus. Ini yang teriak di atas pohon ini apa sih? Tuhan atau apa ini kok haus? Kalian nggak bisa menjebak saya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Kecuali hapuskan semua Bible masa lampau dan hari ini kalian bikin baru lagi yang tidak ada haus. Dipsau, dipsau, dipsau. Karena tak ada air di situ mungkin dikasihlah asam anggur, anggur asam. Minum dia. Apa yang terjadi? Mati. Aduh, parah kali lah. Tuhan kok mati. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Haus, dipsau, 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 dipsau. Dikasihlah anggur asam. Bukannya segar, mati. Keluarga, jangan kabur. Kabur dia, kabur. Tanda-tanda kabur dia. Oke, Juma. Sebentar. Apa? Ya, Coba buka Markus. Coba buka Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Kita salah iya. Coba buka. Di situ dikatakan lalu dengar Yesus diberikan anggur asam tetapi dia menolaknya. Baca Markus 15 ayat 23. Oke, kita baca ya. Markus 15 nomor 23. Oke. Iya. Apa dia katakannya? Apa dia mengatakannya? Dia menolaknya. Oh iya betul. Apa pendapatmu kawan? Oke. Sekarang kalau Anda di gereja mungkin bisa kamu nipu orang. Tapi sayangnya kami gini, orang Islam. Diam dulu. Sekarang aku tanya, Diam dulu, yang diam di dulu. Markus itu kau percaya atau enggak? Percaya, Oke, lanjut ngomong. percaya, saya percaya. Oke, saya jelaskan ya sama Mia. Oke, aku diam. Oke. Ya. Oke. 1,9 mata memandang dan 700.000 lebih orang melihat di YouTube. Dengarkan Bang Suma. Hari ini juga akan saya buka aib dan kedoknya orang Kristen. Di dalam Markus 15 nomor 23, diam. Iya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Itu bahasa Indonesia. Cara iblis menipu manusia. Tapi original teksnya
adalah lambano. Lambano itu artinya menerima. Jedar. Jedar. Sekali lagi Bang Suma. Jedar dar 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 dar. Au au dar. Masih mau kau datang besok? Ku bilang samamu, iblis itu bekerja kepada iblis. Hei, dengar. Hei, dengar. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pembohong. Markus 15:23 terjemahan yang benar adalah lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya lalu menerimanya. Dar tadak dar. Oh, tidak. Enggak benar itu, Jumo. Hei, kau jangan nipu saya. Jangan kau tipu saya. Siapa yang bisa buka kamera di sini? Kita buka kamera, silakan. Ini materi saya di Facebook. Sudah banyak orang saya mualafkan karena materi ini. Kau jangan pancing saya bongkar semua kebohongan lembaga Bible Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan Lai itu lembaga lupa ayat Injil? Karena memang Lai itu diduga penipu. Dia perpanjangan tangan iblis menyesatkan orang Kristen. Paham kau? Ada yang bisa buka kamera? Bunda Rahma, Bunda. Silakan besarkan Bunda Rahma. Kita lihat, kita buktikan apakah iblis ada di lembaga Bible Indonesia atau di mana. Silakan. Markus 15 nomor 23. Silakan. Kamu anak baru. Orang-orang di Facebook aja berlarian kalau menghadapi Bang Suma. Silakan Bunda Rahma. Jangan kau bilang saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia tidak dibekali senjata. Bibelmu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah kukutui satu persatu kata per kata. Paham? Jangan kau ragukan ilmu saya terhadap Bible. Besarin Bunda Rahma. Silakan. Kau katakan saya pendusta. Silakan Bunda Rahma. Besarkan Bunda Rahma, kita lihat. Bang, jadiin aku momot juga Bang. Jadiin aku momot Bang. Tunggu ya. Nih udah. Nih. Nah, silakan. Buka. Terjemahannya apa? Ya. Dia ada di minumnya ya, Gurunda. Kita lihat nomornya. Apa lagi tuh? Kenapa yang lain diambil? Kenapa? Markus 15 nomor 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur apa? Mur kepadanya. Nah, kita lihat ya, silakan pandang matanya. Ini materi saya dari 10-15 tahun yang lalu. Dia menolak, tertulisnya di situ kan? Oke, menolak. Betul? Oke, menolak. Terus kita lihat original teksnya. Ke bawah, Bun. Ke bawah 2983. Ya itu. Silakan. Menolak. Ditekan. Aduh, Bunda Rahma kenapa ya? Ditekan. Bunda Rahma kok jadi kayak orang gimana ya? Tinggal ditekan tadi itu. Geser lagi mana-mana. Aduh, penipu Kacau langsung ini 1,5 ini. Apalagi dikerjakan asisten saya ngantuk. Kacau. Saya butuh orang yang cerdas, bukan. Makanya aku dengar. Siapa yang bisa buka nih? Yang buka, yang lain bisa nggak yang buka? Yang lain bisa nggak buka? Dusta aja kerja kalian apologet ini. Bunda Rahma ini cari apa ya? Bunda Rahma cari apa? Bunda Rahma cari apa Bunda Rahma? Artinya Bunda Rahma cari apa ya? Tadi tinggal ditekan, alamak. ini Gurunda artinya menerimanya. Ini artinya Gurunda, arti originalnya nih menerimanya. Tidak begitu caranya cari tadi. Sudah jelas tadi itu tinggal ditekan, Bun. Itu kalau Edis ini, kalau Edis kita teman ini kita dipikir merekayasa data. Enggak gitu caranya. Bunda tadi kembali ke paralel. Jangan ke Google Translate, jangan. Nah kan? Ini kan Menolaknya, terus ke bawah. Nah tuh menolaknya, tinggal ditekan, plak, muncul dia.
Nah, apa artinya? Besarin. Menolaknya menjadi apa dia? Menolaknya. Lamban. Artinya apa? Tambahan. Kemana-mana. Mengambil, menerima, Kemana-mana. Menerima. mengambil. Itu. Jadi arti yang sebenarnya menerima atau menolak? Arti yang sebenarnya menerima. Menerima. Si kafir ini Menerima. gara-gara si. Bunda lalot. Kesempatan orang lari. Jadi Markus 15:23 itu, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, lalu menerimanya. Nah, itu bukan menolak, menerima. Gitu. Jadi lihatlah saudara-saudara, makasih Bun. Lihatlah saudara-saudara, bagaimana kebenaran Al-Quran itu selalu menampakkan, ya, bagaimana iblis ini berkarya. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Coba, lembaga loh, lembaga agama yang mencetak buku yang mereka anggap suci melakukan penipuan yang begitu dahsyat. Hah? Ini kalau Islam begini, Al-Quran diterjemahkan begini, itu Departemen Agama itu sudah penuh dengan umat Islam bawa spanduk. Ngamuk dia di sana karena sudah melakukan penipuan terhadap umat Islam. Lambano artinya menerima, tetapi kemudian ditulis di situ menolak. Ngeri kali, betul, ngeri agama ini, ngeri kali. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal, ya manut-manut aja, manut. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini seburuk-buruknya makhluk, karena ada otaknya tapi mereka nggak pakai. Ada otak nggak dipakai, maunya ditipu, dibohongi dan seterusnya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Nah, inilah dia. Menyesatkan tidak ketika terjemahan itu dibolak-balik? Tentu menyesatkan. Nah, inilah orang-orang yang mau belajar, ya. Tolong, kalau kalian betul-betul ingin belajar tentang kebenaran, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menggunakan terjemah. Kenapa? Karena di dalam terjemahan kitab kalian itu penuh jebakan-jebakan. Jebakan bukan jebakan dari luar agama kalian, jebakannya muncul dari tokoh-tokoh agama kalian malah. Kalau kita belajar, kata menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Aporipto artinya menolak. Sedangkan yang muncul di situ adalah lambano atau lamban, artinya menerima. Ketika Yesus dikasih anggur, Yesus menerima, bukan menolak, cak kangkung. Sekali lagi, Al-Quran saya mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Saya kalau Kristen melihat Bible saya begini, minimal saya ateis. Keluar saya, karena ternyata kepercayaan saya itu dibangun dari buku-buku yang tidak jelas. Masakan lembaga loh, lembaga. Di sana katanya ada roh yang memimpin. Roh apa yang memimpin kepada kesesatan kayak gini? Roh apa coba? Roh apa? Jelas-jelas di situ original teksnya lambano, artinya menerima, tapi ditulisnya menolak. Ini roh apa yang membimbing orang kayak gitu? Roh apa? Mau dikatakan Roh Kudus? Mustahile. Jadi saudara ingin menjebak saya, padahal sebenarnya kalian yang dijebak lembaga agama kalian. Berterima kasihlah kepada Bunda Rahma,
kepada saudara Arif, Bunda Nadia, sahabat Bang Zuma dan semuanya yang telah menggoreskan luka di hati kalian, tetapi tujuannya demi keselamatan kalian, demi supaya kalian itu bisa meninggalkan agama yang mengajarkan kepada hal yang justru bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri. Ini materi udah lama. Saya dulu Heru Sutomo, ada lawan diskusi saya di Facebook itu namanya Heru Sutomo. Entah di mana dia sekarang, dia penghujat kelas berat. Dia bawa data ini, kupermalukan. Nah, di sini dia coba lagi ilmunya diteruskan ke pasukan-pasukannya. Jangan main-main. Kami terjun di apologet ini bukan spontan, tidak seperti yang lain. Hanya modal buka kamera, cari mangsa, bawa ayat. Kan saya pribadi memang betul-betul saya belajar mendalami, karena tujuan saya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Setelah saya pelajari, saya harus turun tangan, ini harus turun lapangan. Saya harus turun lapangan. Karena kalau tidak, banyak orang yang kemudian hancur ke neraka. Saya kira begitu, teman-teman. Terima kasih Bunda Rahma. Mudah-mudahan teman yang melihat ini, menonton ini bisa mendapatkan edukasi dengan baik. Silakan, mungkin masih ada pasien di bawah. Itu Kasih Purba, selamat siang Kristen Muslim, Mbak Kasih. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Ya, Kristen Mbak. Kristen Mbak. Kristen. Ya, Silahkan kalau Kristen ya. Silahkan. Diskusi sama Gurunda. Silahkan. saya tadi mendengar Bang Jumanya di Markus berapa tadi Bangnya yang baru Markus 15 Markus 15 coba 23. Markus 15 ayat 23 ya. Siap. Ayat 23. Kalau dipinjemin 20 juta tenornya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mol kepadanya, tetapi ia menolaknya. Yang menyesatkan itu di bagian ini mana ya Bang Jumaya? Tadi di latar belakangi pertanyaan kepada saya di mana Yesus itu mati karena diracun. Saya tunjukkan data, saya membawa Yohanes 19, dia terpancing bawa ke Markus 15:23. Sebentar Bang, sebentar. Yohanes berapa? 19. Yohanes 19. Ayo, bentar Bang. Kita harus sesuai ayat ke berapa? Di data 30-nya tadi saya bawa. Ayat 30 ya Bang ya. Siap. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu Abang artinya ini? Iya, tahu. Apa coba? Di situ si Coba Nabi Abang palsu jelaskan mati. dulu bagaimana pengetahuan Abang ayat ini. Baru nanti saya sebagai orang Kristen saya jelaskan. Yang mengikut Yesus baru saya jelaskan versi Abang gimana coba. Arti bahasa Jadi kalau di dalam Markus 15:23 ayat 30 ini Bang Juma, coba Abang jelaskan dulu sama saya itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu bagaimana coba? Kenapa Abang bilang Yesus itu diracun?
dalam bagaimana abang menafsirkan ayat ini Yesus itu diracun? Coba saya mau minta detail. Ya, Bagaimana? itu Ayat Yesus sebelumnya mati. itu di mana ada tertulis gitu? Yesus mati di situ gara-gara minum anggur. Ya, Langsung mati ayatnya dia. di mana, Bang? Bang, ini ayat 30 ini jelas ayatnya ini berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia. Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu Kepalanya. di mana ditulis dia terracun, minum racun? Apakah dia ada minum. ayat sebelumnya begitu? Itu dia minum anggur yang diminum asam, itu habis itu langsung anggur. mati. Anggur. Kenapa Tidak dia ada mati? di sini bahasa mati itu tidak ada. Menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawa itu berarti itu artinya kami perjamuan kudus, Bang. Bukan menyerahkan nyawa apa minum hubungannya racun. dengan itu perjamuan kudus? Begitu. Apa hubungannya dengan Makanya Kristen? saya bilang Kristen Bang ini kan Juma, pengikut yang begini, muncul belakangan. dengerin dulu Bang Juma, jangan abang aja ngomong. Dari tadi saya mendengarkan bahasa abang ini. Ya, silakan Bu. Lanjut. Silakan Anda menyembah Tuhan yang mati diracun, silakan. Nggak ada yang melarang kok, silakan Anda sembah korban racun, nggak masalah pun kami. Saya hanya mau menolong Anda untuk keluar dari kesesatan itu. Halo, Saya juga Juma. mau untuk keluar juga Halo. dari Halo. dari Silakan, penyembahan silakan. mata. Silakan, Anda mau mata. Anda mau bela diri Anda, silakan. Gimana ceritanya? Sementara Yesus yang betul mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah, kan gitu. Oke, Bang Juma. Apa lagi? Apa? Memang Nggak sejak- malu muncul lagi? Sebentar. Nggak malu? Oh, enggak. Gimana? enggak. Menolak atau menerima? Aku tanya dulu, menolak atau menerima? Iya, aku lihat, Iya, aku apa? juga kembali tadi melihat di ayat-ayat terjemahan semua. Menolak atau menerima? Tetapi dia tidak menerimanya. Ya, jelas. Yang mana itu. yang betul? Dia tidak menerima, menolak. Original teksnya jelas mengatakan di situ menerima kok menolak. Original teksnya itu pun benar diterjemahkan, dia menolaknya, tidak menerima. Iya diterjemahkan. Berarti salah terjemah, sengaja disalah terjemahkan. Tujuannya Sekarang untuk begini, menyesatkan. sebentar. Oke lah Juma. Juma, kasih aku kesempatan. Oke. Sekarang gini, kalau memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berusaha menipu, anggaplah dulu dia menipu itu. Kenapa buktinya ada? Sebentar, gantian kita kan gantian. Kenapa hanya di Markus dia menipu, sekalian aja yang di Yohanes itu ditipunya? Ya, tanya sama mereka. Kenapa tanya saya? Sekarang Kenapa tanya saya? Juma, sebentar. Dengar. Artinya Juma. Hei. Kenapa tanya saya? Kamu lah yang tanya, kawan. Kenapa kalian tidak nipu sekalian semuanya? Kan gitu. Dengar, di letterlet yang di Yohanes itu memang benar, bisa saja kita mengartikan Yesus itu memang minum anggur asam itu secara terjemahan itu. Artinya di situ LAI tidak ada mengganti-ganti sesuai dengan terjemahan Loh, original teksnya itu Lambano kok nggak ada mengganti-ganti piye to, Mas? Apa yang saya harus dengar sama kamu apa? Tetapi di Markus itu dia juga menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Kaulah pendusta itu. Kok terjemahan yang benar gimana, Tuyul? Iya, bukan memang. tahayul. Original teksnya itu Lambano. Lambano itu menerima, bukan menolak. Menolak itu beda. Kalau menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Di situ tidak tertulis aporipto. Yang ada di situ Lambano, artinya menerima. Buktinya dia minum, kucluk.
Udahlah, aku aja lah bahwa memang kalian ini pasukan iblis yang diutus untuk menyesatkan manusia. Tapi manusia yang bisa kalian sesatkan ya sesama kalian, anak-anak kalian nanti, cucu-cucu kalian. Kami umat Islam yang berakal sehat tidak mungkin bisa kalian sesatkan. Gitu aja. Kau berpihak bahwa dia menerimanya, tetapi aku tetap mempercayai LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia menolaknya itu. Ya silakanlah, itu derita Anda. Itu derita Anda. Itu derita Anda. Kan Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu saudara-saudaranya adalah kafir. Si kafir membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu mendukung lai, sudah jelas-jelas salah. Itulah kau saudaranya setan. Oh apa? Oh apa? Mau kemana kita? Oke lah, aku nggak bisa memaksakan kehendakmu kalau kau berkata iya itu, memang yang hak itu harus dinyatakan hak, salah ya salah, cak kangkung. Oke lah, terserah kau lah, cuma benarkan itu. Silakan dengan iman saudara, silakan. Kalau keyakinan seperti itu Silakan dengan kepercayaan saudara yang membabi buta itu, silakan. Enggak. Oh, makanan saudara memang babi kok. Silakan, kan data sudah diserahkan sama Anda. Bunda Rahmat tadi sudah susah payah menunjukkan Bang Juma data. jangan Data membilang ada. orang jadi babi, nggak boleh kayak gitu. Kita ini kan Jadi kalau orang makan babi terus tubuhnya banyak. Jadi kalau Bang Ibu, Juma membahas kalau orang isu makan Alkitab babi, ini, jangan membilang Ibu, orang kalian itu udah babi, itu kalau nggak orang boleh. itu Kalau makan memang babi, berarti dalam tubuhnya penuh daging babi. Kok malu dengan makanan sendiri? Harus percaya diri dong. Dari bayi dikasih makan susu babi, daging babi, lemak babi, darah Susu babi babi. nggak Tinggal jelas. tai babi Cuma- aja yang cuma- kalian tidak makan. cuma gantian. Ya saya kan mengatakan membabi buta. Kenapa kalian membabi buta? Ya mungkin karena kalian makan babi, itu loh maksud saya. Justru Bang Juma si yang nenek membabi ini. buta di room ini. Apa? Silakan. Saudara keluarga diam dulu. Silakan kasih siapa ini? Kasih Begini, palsu, silakan. Bang Juma, saya mau tanya dulu di ayat 30 ini di mana dikatakan Yesus itu setelah minum anggur asam itu keracunan? Di mana? Coba tafsirkan dulu biar saya mengerti. Orang kalau minum anggur asam lalu kemudian dia mati, itu keracunan. Di dalam kitabnya di mana ditulis Bang Juma dia lalu mati? Coba. Dalil yang Anda baca barusan itu. Dengarkan Bang Juma jangan ngambil dari ayat 30-nya sebelum ayat 30 ini. Dengarkan Bang Juma, saya bacakan dulu. Sesudah ayat 28 ya, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ya, ayat yang Aku ke-8, yang ke-9. haus. Jangan abang yang mengambil tafsiran dari di situ- ayat terakhir begitu. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, lalu matilah Yesus. Enggak ada dikatakan mati, Bang. Abang jangan menambah-nambah isi Ada. Alkitab loh. Berdosa Ada nanti. dong. Nanti Ada abang dosa dong. abang itu banyak. Enggak ada. Menyerahkan nyawa. Ada Artinya dia dong. menggenapi firman Allah yang sudah dibuat. Menyerahkan kepada Yesus. nyawa mati atau tidak? Bukan dia mati, dia menyerahkan nyawa sebab dia sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah dikatakan Roh Kudus akan lahir bagimu juru selamat, penembus dosa manusia, akan dia disalibkan untuk dosa-dosa umat manusia. Dia bukan mati karena keracunan, Bang. Dia karena tahu dia akan menggenapi firman Allah. Jangan abang sembarang Keracunan itu. keracunan. Bang Juma itu egois jadi muslim, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Dikatakan Jangan di abang dalam maunya aja menafsirkan yang seenak-enaknya saja. Yesus Terjemahan- itu menggenapi firman-Nya Allah. Bapak di sorga. Terjemahan Tidak boleh seperti itu, 1985. Bang Juma itu pakai logika menafsirkan. Kita itu Ketika menafsirkan Yesus itu sesuai dengan Ibu anugerah kasih. Tuhan, begitu loh. Ibu Setelah kasih. Yesus Nggak kemudian apa-apa. Dia menyerahkan memang nyawanya. mereka ini penyesat, biarlah begitu. Kita menanggapinya tenang Jangan, saja. dia menundukkan
yang kepala itu menyerahkan nyawa, bahwasanya dia sudah menggenapi Mati nggak? firman-Nya Allah yang mudah di Mati nggak? yang sudah dimateraikan Mati di nggak? Alkitab itu Bang Juma, bukan dia minum Ibu, mati asam, nggak? Mati asam nggak? anggur itu lalu mati. Keracunan Mati itu nggak? saya bantah. Mati nggak Yesus pada saat sudah minum anggur tersebut? Mati nggak? Mati nggak? Mati. Nubuat yang mana yang digenapi? Nubuat Ulangan 21 nomor 2223 atau nubuat Yeremia yang saya katakan tadi kepada saudara? Yeremia berapa? 23:15. Yang mana yang Yesus genapi? Kalau dia menggenapi Yeremia 23:15 berarti anggur, keracunan anggur. Kalau dia menggenapi kemudian Ulangan 21 2223 sebagaimana Galatia 3 nomor 13 berarti dia mati disalib, digantung. Yang digenapi Yesus yang mana? Yeremia 23 mati diracun atau Ulangan 21 mati digantung? Yang mana yang Yesus genapi? Tinggal Anda pilih. Data yang menyediakan itu. Terserah saudara mau pilih yang mana. Yesus menggenapi nubuatan mati diracun atau Yesus menggenapi nubuatan mati dikutuk? Ayo. Halo saudara kasih putri. Sedangkan kalau Anda belajar Matius 26 nomor 29, Lukas 22 nomor 18, Yesus sudah berjanji, sabar. Aku Yesus tidak minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Berarti yang minum anggur tadi di atas pohon ini siapa? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 26 nomor 29 dan juga dalam Lukas 22 nomor 18, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Jadi yang minum anggur di salib itu siapa? Ayo, Yesus pembohong kah? Atau siapa? Kalau Yesus yang minum anggur asam itu berarti Yesus adalah pembohong. Wajarlah dia dikutuk. Masalah kita, tapi kalau ke Bang Ya, saya tanya sama dia. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Lalu yang minum anggur di pohon itu tadi siapa? Si pembohong Yesus atau bagaimana? Kalau Yesus yang meminumnya berarti dia pembohong. Dia tidak dipaksa, dia menerima. Dia menerima, bukan dipaksa. Terjemahan lain memang sengaja supaya tidak menggenapi Yeremia 23 nomor 15. Diedit sedemikian rupa supaya tidak ketahuan bahwa yang kalian sembah itu adalah nabi palsu. Tidak ada mati ditikam lambung, nggak ada. Dia mati lebih dulu sebelum ditikam, dia sudah mati memang. Saudara, ketika Yesus itu ditikam lambungnya, apa kata tentara Romawi? Dia sudah mati. Makanya dia tidak dipatahkan tulang kakinya. Karena dia sudah mati. Mati karena apa? Karena anggur asam tadi. Ditikam lambungnya, air dan darah Ditikam itu. Ditikam lambungnya itu, andai saja dia masih hidup di situ, maka dipatahkan kakinya. Faktanya tidak dipatahkan. Artinya pada saat ditikam lambung, orang Romawi mengatakan dia sudah mati. Nah, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk, lambung, berarti Yohanes 19 dusta. Karena di situ dia mengatakan maka matilah dia. Terjemahan 2014. Mana yang betul? Mana yang betul? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Ternyata tidak mati, menunggu ditusuk lambungnya dulu. Apa ini? Kitab apa ini yang kayak begini nih? Kitab apa ini? Ditikam lambungnya. Ini saudara, kalau Anda melihat daftar menu cara bikin kue, di situ ada dituliskan kemudian bahwasanya pertama ambil telur 2 biji, lalu telurnya dibuka, kulitnya masukkan ke dalam wajan, habis itu kemudian di blender kulitnya, buang kuningnya dan putihnya, baru masukkan lagi. Ini buku buat kue aja kalau salah kayak begini itu ditolak demi akal. Apalagi ini disebut buku agama. Buku agama amburadul kayak begini. Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak. Yang satu mengatakan mati minum racun, yang satu mengatakan mati karena ditombak. Nggak layak.
Nggak layak dijadikan sebagai buku pengantar tidur pun nggak layak. Apalagi untuk keyakinan yang menghantar kita kepada keselamatan dunia akhirat. Nggak layak. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis, mengarang buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begini modelnya. Tapi karena ini bukan dari Tuhan, ya kacau balau. Ini kitab kalian loh, saya nggak ngarang-ngarang loh. Iya, Silakan Anda melakukan konsili lagi. Lakukan konsili, perbaikan. Masalah kebangkitan dan kenaikan ke surga dan ia akan datang, itu masalahnya. Yang lebih penting, saudara, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Kalau Anda percaya, tinggalkan menyembah yang disalib. Karena yang disalib itu minum anggur. Iya kan, itu kan yang dikasih mereka buat dia, bukan dia meminta. Katanya dia sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi. Katanya dia sudah menolak. Namanya penyiksa itu kan ya. Saudara, kalau sudah bersumpah, orang itu yang dipegang bahasanya, apalagi sosok yang kalian sembah ini katanya Tuhan, kok berdusta? Dia mengatakan aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Yang salib, aku haus, aku membutuhkan anggur, kan tidak. Loh, dia menerimanya kok. Dia menerima. Iya, kalau itu diolok-olok oleh para serdadu Romawi. Dia menerima. Artinya dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar perkataannya sendiri. Kalau dia ini manusia benar, kalau dia manusia benar, apalagi Tuhan, jangankan Tuhan, manusia benar aja, ketika dia sudah cicipi ini anggur, maka dia akan meludahkan anggur itu. Karena dia sudah mengatakan aku tidak akan minum anggur lagi. Berdiri terus mendampingi. Tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di surga. Tapi ternyata faktanya dia minum anggur. Oke, berarti yang digantung di pohon ini bukan Yesus, bukan yang berkata di dalam Matius 20 di Matius 26. Sebentar, penyesat dulu. Simple itu. Abang. Sebentar, Juma. Silakan Anda membengkokkan sesuatu yang sudah lurus. Sebentar, biar. Juma, tadi kau membawa ayat Yohanes, ya, lalu aku membawa ayat Markus. Kita ambil jalur tengah yang kedua. Coba buka Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ya, kita buka lagi. Buka Silakan Matius Anda 27 ayat 33. Kita ambil satu ayat yang sebagai titik acuan. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda buka. Bacakanlah dulu, nanti kalau aku baca jadi jeda. Ya, Anda yang bawa. Setelah ini apa? Setelah dia mengecapnya, lalu dia tidak meminumnya. Ya. Tidak begitu, tidak. Apa yang mau komentar di situ? Silakan. Silakan. Anda selesaikan dulu. Pada kitab Markus, penulis kitab Markus mengatakan dia menolak itu. Pada kitab Matius mengatakan dia mengecap, tetapi setelah dia tahu dia tidak meminumnya. Terus yang mana yang betul? Walaupun kitab Yohanes mengatakan kau hanya berpacuan untuk kemenanganmu, kau mengambil kitab Yohanes. Saya berdasarkan dalilmu, bro. Saya berdasarkan dalil. Mana yang betul? Saya kan bertanya. Mana yang betul? Artinya dengar. Mana yang betul? Kau jangan hanya mengambil kemenangan. Mana yang betul? Mana? Yang betul yang mana? Ketiga-tiganya itu benar, tetapi pemahamanmu di kitab Yohanes yang salah. Maksudnya ketiga-tiganya benar itu maksudnya gimana? Satu menerima, satu menolak. Yang mana yang betul? Sebentar, Juma. Di kitab Yohanes sebenarnya dengar, penyesat dengar. Mana yang betul? Mana yang betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes benar. Ketiga-tiganya benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak menurut Anda. Mana yang betul? Tidak ada yang mengatakan dia menerimanya. Dia setelah tadi datanya sudah ditunjukkan, masih mau membantah. Penyesat dengar.
Di kitab Penyesat Yohanes. apa? Penyesat apa? Penyesat apa? Dengar guru palsu, dengar. Di kitab Yohanes memang dikatakan di kitab Yohanes dia meminumnya, tapi sebenarnya penjelasan lebih konkretnya itu ada di Matius yang mengatakan Matius 27:34. Dia mengecapnya setelah dia mengetahui itu anggur yang berisi anggur racun, dia menolaknya, artinya dia tidak jadi meminumnya. Ada diterangkan di situ loh. Tetapi kau hanya memaksakan kehendakmu, pemahamanmu bahwa Yesus meminumnya sampai ke perutnya, lalu matilah dia karena racun. Kau adalah guru palsu, pendusta. Oke, baik, baik. Sekarang dia menerimanya kan? Dia mengecapnya, Betul. tetapi dia tidak meminumnya. Iya, aku tanya dulu. Dia menerimanya kan? Dia haus, lalu diberikan anggur asam. Terus? Benar. Nah, terus? Benar, Yesus itu haus di kayu salib terus? itu. Lalu para terus? serdadu itu memberikan anggur asam. Lalu Yesus mengecapnya dan mengetahui itu racun, anggur berisi asam, berisi mur. Dia menolaknya. Kau jangan berdusta kau, guru palsu. Baik. Oke, baik. Saya bacakan dalil Anda supaya Anda belajar untuk menilai. Anda yang menilai, bukan saya ya. Anda menilai. Bukan saya yang menilai, Anda. Lalu kemudian dikatakan begini, sesudah Yesus meminumnya. Saya bagaimana itu? Bagaimana harus ini? Matius atau Yohanes? Di Yohanes. Ambil Matius 27 tadi. Bacakan dulu Matius 27:34. Yohanesnya mengatakan meminum. Mana yang betul? Dia yang tadi tuh nggak ada di situ. Dia setelah minum keracunan, tidak ada. Baca. Coba baca dulu Bang Juma. Yohanes 19:30. Kita tangkap guru palsu ini. Coba. Silakan. Mana di situ dalilnya? Coba. Silakan ada tunjukkan. Dia Ayo, memelintir Yohanes itu tidak ada bahwa Yesus mati saya pelintir. Tidak ada saya pelintir. Palsu. Dulu, Bang Juma, Sesudah coba Yesus dalilnya yang meminum tadi itu, coba anggur bacakan asam dulu, Bang. itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Hancur. Jangan abang tambah-tambah bahasanya. Hancur pesenatela. Hancur pesenatela. Jadi Yesus kualitas apologet ini tidak Yesus pada banyak data. Dia mempertahankan ada di Yohanes pada dasar tidak ada di sini. Yesus mati karena anggur. Yesus itu sampai ke mulutnya. Dia mengecapnya tetapi tidak meminumnya. Di situ dikatakan di Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia meminum, dia pun mati. Tidak ada mati, Bang. Dia menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerahkan nyawa itu maksudnya apa? Udah. Ibu Dinda Alfi. Kita ganti topik yang lain. Oke. Minta tolong kita bisa Yohanes memaksakan si Juma 19:30 untuk apa? Untuk dia Silakan. tetap bertahan pada Tidak argumennya. ada Silakan Tidak kita ada lihat itu bahasanya menyerahkan nyawa, Bang. Menyerahkan nyawa. Boleh dicek bentar, Bang. Sehingga dia menyerahkan nyawa. Tidak ada di situ perkataan mati. Iya. Ya, jangan dipelintir bahasa-bahasa Alkitab kami itu, Bang. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa isinya, apa adanya, itulah dibacakan. Iya, silakan dibuka dulu Yohanes 19:30 Dinda Alfi. Sudah saya buka ini, Bang. Saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada di sini bahasa mati ya, Bang ya. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerah artinya begini, Bang Juma. Kasih saya kesempatan menerangkan sama Ya, umat silakan. Muslim ini. Yesus itu sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah dibuatkan harus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa umat manusia, bukan Kristen aja. Semua umat, mau Islam mau apapun itu, termasuk Bang Juma juga. Udah? Lalu dia di akhir dia detik-detik dia mau tahu diserahkan oleh pengikutnya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan dimateraikan bagi setiap umat manusia, bahwasanya dia itu mati untuk dosa-dosa umat manusia, bukan dia keracunan mati atau ditombak perutnya, bukan. Dia diserahkan Ya, sekarang kalau
Sekarang kalau Disalibkan dia itu, Bang menyerahkan, Juma, karena kalau dia dosa menyerahkan manusia, Bang rohnya, Juma, bukan keracunan dia matinya. menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Menyerahkan nyawanya menyerahkan nyawanya itu apa kewajiban namanya? dia untuk menebus dosa kita, Bang Juma. Iya, bukan kewajiban-kewajiban tuyul. Saya tanya, bukan. menyerahkan nyawa itu mati atau apa? Matinya itu, menyerahkan nyawa itu untuk disalibkan, bukan untuk diracun, Bang Juma. Ini Saya tadi tidak mau tahu tafsiran itu untuk abang ini yang apa. Saya nggak mau bantah. tahu itu. Bang Saya Juma, tidak mau dengarin tahu dulu itu saya. apa. Dengarin dulu saya, menyerahkan nyawanya tadi itu untuk disalibkan, bukan untuk diracuni, Bang Juma. Itu yang saya bantah dari Anda. Menyerahkan nyawa itu mati atau tidak? Mati, menyerahkan nyawa disalibkan, Mati. bukan keracunan, Bang Juma. Mati. Bang Juma itu pakai akal Mati. dong. Terjemahan TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya, dia mati disalibkan karena dosa umat setiap manusia, bukan karena, nggak ada di sini tertulis untuk Kristen aja, bukan, umat, bagi umat yang berdosa. Kalau Bang Juma merasa benar tidak ada dosa, berarti Abang Juma nggak termasuk Oke. ditebus Di oleh mana- Tuhan kami, begitu loh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian rampok, dosa ditebus dengan darah manusia? Di mana tertulis? Tidak ada darah manusia, darah Yesus. Darahnya Yesus darah kambing. Darahnya Yesus darah kambing, bukan darah manusia. Yesus itu Hah? Tuhan kami, bukan kambing. Apalagi darah Tuhan. Nah, coba. Di mana di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia, di mana? Nah, itu Bunda Rama sudah tunjukkan tuh, dia pun mati. Nah ya. Oke, nah sekarang PR-mu tunjukkan di mana kitabnya Yahudi. Kalian kan mengatakan penerus Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi dosa ditebus menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana? Kalian itu pagan, penyembah dewa Molok kalian itu. Apalagi darah Tuhan. Ayo, tunjukkan. Darah manusia aja kagak, apalagi darah Tuhan. Ayo, silakan saudara kasih. Tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi menebus dosa pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ayo. Kalau di kitab kami itu, Bang Juma, tidak ada penebusan dosa darah manusia. Ya. Ya, Mungkin di makasih. Al-Quran mungkin Terima ada, kasih, Paman. Terima kasih. Tapi, Tadi Anda mengatakan bahwa dosa Yesus kami itu, menyerahkan nyawanya dengarin dulu, Bang untuk Juma. sebagai penebus dosa Tapi, Kristen. penebus dosa kami itu Sekarang Yesus yang tolong kami kau akui tunjukkan, penyelamat saudari, kami, Tuhan tunjukkan kami. kepada Kalau saya di manusia itu sini, tidak ada. di mana Tuhan Bani Israel menebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Meow. Bentar ya, Di mana? bentar. Iya, silakan. Iya. Dengarkan, Bang Juma. Markus 2. Dengarkan. Markus. Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa sih? Yesus keluarkan darah di situ. 5, di ayat Yesus Yesus keluarkan darahnya. Anakku, lihat darahku. Ambil pisau, langsung tebas lehernya sendiri. Kerak. Bang Juma jangan mana Gitu. sendiri dong. Lah kamu yang Yesus nipu. itu, dosanya telah Penipu, diampuni. Berarti penipu, Yesus yang berkata penipu. sendiri. Yesus perkataan Yesus. Orang mati saja bisa Pembohong, dibangkitkan karena penipu. perkataan Yesus. Apalagi dosa kami. Begitu Bang Juma. Ya? Bang Juma tidak boleh membantah itu. Di mana dalilnya yang saya minta, di mana dalilnya? Sudah jelas-jelas Orang saya Yahudi membaca Markus 2 di ayat 5 ini kata,
Ketika Yesus melihat itu surat mereka, berkatalah kepompong ia dari kepada barat. yang lumpuh itu, hai anakku, Itu dosamu surat telah diampuni. kepompong dari barat. Itu dari barat, itu surat kepompong dari barat. Yang saya minta firman Tuhan di kitabnya Yahudi yang mengatakan dosa ditebus pakai darah manusia itu di mana tertulis? Kau bawa Markus pula kau bawa asisten Paulus. Macet. Ayo dibantu keluarga. Jadi kalau kita membahas agama ini, Bang Juma, Apa itu? kita tidak bisa seperti sekolah A, TK, SD. Alah, seperti banyak itu. cerita, Kita detailnya banyak aja. cerita. Apa yang kita dengarkan, apa yang Saya kita lihat, tanya, apa yang di mana itulah yang dalilnya? kita akui. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menebus dosa pakai darah manusia? Saya minta dalil. Penipu. Ada enggak tradisi Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Ada enggak? Nggak ada paman. Dasar agama pagan. Ada mana? Coba tunjukkan ke saya. Nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Ada? Ada pandaian. Jelas-jelas Yesus berkata kok. Aku Saya minta kebenaran. dalil. Itu iblis Jangan yang kau abang maksud itu seenaknya iblis. aja memutarbalikkan dia mati. Jangan kau Ditimpa, menipu dia dengan mati ajaran keracunan itu. alat itu. Jangan. Memutar-mutarbalikkan. Kamu yang firman memutar-balik Tuhan agamamu. kami. Tidak Agamamu boleh yang seperti itu, memutar-balik. Bang Juma itu boleh. Agamamu Nggak yang menyenangi memutar-balik. agama Kristen, tapi Abang Juma itu Agamamu jangan yang memutar-balik memutar-balikkan isi firman Tuhan hukum kami, begitu. Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia tuyul. Malah Tuhan marah di Imamat 18:21. Janganlah engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Aku sendiri akan menghanguskan dan menghabiskan, melenyapkan orang yang mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Paham sampai situ? Paham? Imamat 1 nomor 2, perintahkan, katakan, kabarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Nggak ada manusia. Dari mana Kristen dapat manusia tebus dosa? Dari mana? Ayo, dari dewa Molok. Emang siapa tadi yang bilang manusia menebus dosa umat Kristen? Ada Bang Juma, ada saya berkata demikian. Ada. Loh, tadi Yesus mati untuk dosa siapa? Saya bertanya dulu, ada saya tadi bilang kalau Ya Yesus kamu itu- tadi yang mengatakan dengarkan Yesus dulu, itu Bang Juma, mati Bang Juma untuk jangan tebus menafsir dosa diri dong, pakai nggak boleh. darahnya. Nah sekarang Ada tadi coba saya bilang tunjukkan. manusia menebus dosa kami, ada. Jadi siapa yang menebus dosamu di tiang salib itu siapa? Kambing? Ada saya bilang tadi manusia. Iya, Ada saya bilang tanya kambing. yang mati di atas salib untuk dosamu itu kambing atau kucing? Yesus itu Yesus Allah itu kami. manusia atau setan? Dia manusia. Tidak manusia. Lalu apa kalau Iya. bukan manusia? Itu Allah kami. Jadi Tuhanmu mati nebus dosamu. Iya, benar. Karena itu Oke. udah dibuatkan oleh Allah. Oke, baik. Pada saat Tuhan mati, alam semesta ini siapa yang menjaga sebagai Tuhan? Bang Juma ini kurasa ada pauk-pauknya, kurasa ada logika, kurasa. Malu. Begini Bang Juma, ketika begini. Tuhanmu Dengarkan dulu ketika Bang Juma. Tuhanmu mati, Kasih dulu saya ketika kesempatan Tuhanmu ngomong, Bang mati, Juma. Dengarkan dulu Bang ketika Juma. Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dengarkan dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Karena Bang Juma ini harus ke TK. Ketika Tuhanmu begini dan mati, begitu. Ya? ketika Dengarkan Tuhanmu dulu Bang mati, Juma. yang Dengarkan. menjaga alam semesta ini siapa? Ketika Udah. Tuhanmu mati, yang membangkitkan Tuhanmu dari kematian siapa? Udah bisa saya jawabnya. Ya, Sudah. ya.
Dengarkan Bang Juma ya. Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak tanya itu. Dengarkan dulu Bang Juma. Bang Juma itu jangan asal nanti. Iya, kamu mau nipu saya gitu? Gak bisa. Tipuanmu itu nggak cocok sama aku. Seorang Bang Juma nggak boleh ditipu dong. Iya, maka dari itu saya tanya. Maka dari itu saya tanya. Maka dari itu saya tanya. Dalilnya di mana? Dari awal saja. Dari awal saja kamu sudah menipu. Kau mengatakan yang mati di pohon itu bukan manusia. Itu kau sudah berbohong. Itu kau sudah nipu. Kau sudah nipu itu. Yang mati di atas salib itu manusia, kau bilang bukan. Masih mau dikasih kesempatan untuk ngomong, pendusta kayak kau. Masa kau katakan yang mati di atas pohon itu bukan manusia? Kau bilang itu Tuhan. Otak kau itu sudah terhambur. Untung dijaga, masih ditampung sama tengkoraknya. Sebenarnya itu udah terhambur otak kau di dalam itu gara-gara dogma. Masakan yang mati di atas salib dibunuh itu bukan manusia, lalu apa? Tuhan. Kau bilang iya. Di mana otak kau? Tuhan mati dibunuh sama manusia. Hah? Mending kau masuk kembali di rahimnya ibumu, keluar itu jadi kodok, daripada kau keluar jadi manusia tapi tak berguna. Penyesat. Penyesat kau itu. Kau sudah sesatkan dirimu, kau pingin pula orang lain juga ikut-ikutan sesat kayak kau. Masa kau bilang yang mati di atas salib itu bukan manusia? Lalu Yesus, kau pikir apa Yesus itu? Kucing. Kau bilang Tuhan, ya itulah kau, gilamu. Masa Tuhan mati? Atau kau pikir biarlah mati satu Tuhanku? Yang gila. Karena apa? Karena Bang Juma tidak merasakan kasih Yesus itu bagaimana. Kasih itu Yesus bagaimana? Mana kasih Yesus? Nggak ada kasih Yesus yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, ketika Tuhan mati, yang menghidupkan Yesus siapa? Kalau Tuhan mati, ya, itulah kuasanya Allah. Namanya bagaimana mau kuasa lagi? Roh Kudus. Makanya dia tidak memiliki kematian. Saudari, bagaimana mau kuasa? Kematian 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Bagaimana? Siapa yang bangkitkan? Bukan siapa yang bangkitkan? Muhammad mati selama-lamanya dikubur. Siapa yang bangkitkan? Itu mati di hari ketiga bangkit. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang bangkitkan Tuhanmu ketika Tuhanmu mati? Ikan teri pakai helm. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Hari ketiga Bang Juma. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Yang membangkitkannya siapa? Itu pertanyaan saya. Jangan kau bicara sendiri. Sudahlah kau gila, kau bicara sendiri pula. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Bapa di sorga. Oh, berarti Tuhanmu ada 2. Bapa di sorga itu adalah mengutus Yesus. Yesus itu adalah pewaris sorga. Dialah yang akan menghakimi. Bang Juma juga akan datang ke hatinya. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tadi 1 mati. Ada lagi disebut Bapak, berarti ada 2. Hah? Tak pernah mati, dia hidup untuk kekekalan selama-lamanya. Berarti dia tidak menebus dosa. Berarti dia tidak menebus dosa karena dia tidak mati. Kenapa Bang bilang seperti mati? Coba. Tadi kau katakan tidak mati. Coba ambil dulu dalilnya Tuhan kami itu tidak mati dan tidak menebus dosa. Di mana? Kamu sendiri yang mengatakan tadi. Tadi kau yang mengatakan. Firman-Nya di mana bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, di mana? Tadi kau mengatakan Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu mati atau tidak sih? Tuhan saya itu tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, tapi Tuhan mati menggenapi firman-Nya selama 3 hari. Di hari ketiga itu dia bangkit. Makanya saya tanya. Bahwasanya firman Allah itu bukan makanya saya tanya sama Anda. Selama-lamanya saya tanya sama Anda. Di hari ketiga, dengar. Saya tanya sama Anda kan. Siapa yang menghidupkan Tuhan Anda setelah dia mati 3 hari? Itu loh pertanyaan saya.
Bunda Mila, assalamualaikum, Nois. Lanjut keluarga kalau kau punya ilmu. Halo, mungkin kakak ibu Purba itu mungkin rasa cintanya sama Tuhan Yesus itu kesal dia kalian olok-olok, tapi sama aku aja tanya Juma. Ia mengolok-olokkan kalian, kok jadi kami yang mengolok-olok. Tuyul. Kau Ya, mengolok-olok. menghina Yesus itu kalian. Saya berusaha supaya tapi nggak apa-apa. saya mengolok-oloknya apa? Tapi aku tak. Coba tunjukkan kalau saya mengolok-olok Yesus. Tunjukkan. Iya. Kau mengolok-oloknya Tunjukkan. sebenarnya di Coba. Yohanes itu sekalipun kata-katanya dengar dulu Juma. Kau janganlah. Sekalipun kata-katanya dikatakan dia meminumnya, sebenarnya dia mengecapnya, levelnya itu sebatas mengecap. Turun. Kau nuduh saya mengolok-olok Yesusmu. Kau yang mengolok-olok. Kau yang mati-matian memperjuangkan setan Assalamualaikum supaya Bunda. Yesus itu mati. Waalaikumsalam. Itu ada Tapi saya gantungan justru sapi ya, berusaha. Bunda? Iya. Saya justru berusaha supaya Yesus itu tidak mati. Kamu yang berusaha Yesus mati. Tuyul. Kau pula yang tuduh saya mengolok-olok. Sapi. Oh, Nois. Hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kok saya bunda mulu enak aja Bunda Rahmani nyalain orang ah. Siapa? Bukan, Bang Zuma itu yang noise. Iya. Ada sapi. Kepas ini, kepas. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan Gurunda, coba kau. Dari mana kepas? Bangkit dari mana? Coba Bunda Mila di mute dulu. Bangkit dari kematian. Bunda Mila di mute dulu coba. Di Bunda Mila itu noise-nya. Bunda Nois. Oke, lanjut. Saya udah mute nih. Ah, udah. Ini hilang noise-nya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Bangkit dari kematian. Bang Zuma nggak noise kok Bang Zuma. Dibuka aja lagi Bang. Kepas. Kau belum sadar Kepas. Masya Allah, Bang Stylo. Keren. Jadi gini. Sadar apa? Tunggu dulu. Tunggu. Bingung saya sadar apa nih sekarang Bunda. Sadar dari menuhankan anak Maria, Bang. Tunggu apanya kau Dia kepas? itu Tuhan, Elohim Yahweh. Saya sadar karena Filipi 25 sampai Dinda 11, Alfi. Yohanes 13 gitu loh. Ya Bang Dah. Ya Bang Dah. Dinda Alfi, sebelum saya asar deh izin. Tolong dibuka dong yang Markus 15:29 kitab Alkitab Sabda yang paralel, karena saya menyerang itu terkait dengan lay aja sih. 15. Iya, sebenarnya terjemahan nggak apa-apa ya kita bahas di sini berarti ya. Yang jangan dibuka yang kamu kirim ke saya. Saya kan minta yang di lay punya. Oh iya, baik. Alkitab Sabda kan itu rujukannya, Dek, bukan yang kita punya yang jadi rujukan mereka. Coba Alkitab Sabda Markus Tetangga tadi nempel di 15:23. sini. Sapi tetangga tadi mau ikutan. Kalau kita bicara Iya. ethylene 3.400, jangan lupa polo-polo ya kawan-kawan. Jangan teman, jangan kawan. Tunggu dulu Ustaz Arif. Bisa saya on cam. Jangan. Yang di follow yang muslimnya teman-teman. Follow akunku. Akun saya yang di follow ya. Akun saya ini masih kecil ini. Alkitab Wah, kemarin Sabda. ada tombak, tadi pagi Iya, juga Alkitab kena Sabda tombak. paralel Markus 15:25. Lambano itu memang artinya Lucu, menerima. Lambano itu memang artinya menerima. Nah, kalau kita masuk ke paralel, Lambano itu memang artinya menerima. Nah, itu menerima, kan? Membawa. ini Lambano. yang diperlihatkan di Alkitab Sabda. Ya. Elaben dari kata lambano. Sementara kalau menolak itu
menolak muncul di ITL. dan berbahagia. ITL ya? Sampel ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak aku di sini Lukas 7:23. Bukan, lambano itu bukan menolak. Lambano itu menerima, Bang Da. Cocok. Sementara kalau menolak tadi Kalau itu, kita lihat, ya gimana Bang Da? Silakan. kalau di terjemahan lama itu memang dikatakan di sana 116-nya itu, tetapi 3756 itu ada kata apa itu? Tidak. Ya, tapi ada perselisihan antara terjemahan lama dan terjemahan baru. Nah, sekarang pertanyaannya, yang digunakan saudara Kristen ini kan terjemahan baru. Yang penting lambano itu artinya bukan menolak gitu loh. Lambano itu artinya menerima. Nah, itulah dia. Sementara kalau kita lihat sampel, kita cek ya. Kalau memang menolak itu bahasa Yunani lambano, di sini kan ada dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak di situ nggak ada elaben atau lambanonya. Tidak ada tuh. Jadi LAI kalau menerjemahkan lambano menjadi menolak, kesalahan fatal memang. Itu dia. Dinda Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dulu bernarasi. Saya izin ibadah dulu asar ya. Baru mau asar ya. Iya, siap, lanjut. Silakan Bang Da. Ya, pakai pas. Udah bosan di Kristen, Pak? Wah, saya nggak bisa bosan lah. Saya kan udah di matre masuk surga. Mana ada? Udah di matre masuk surga. Itu matrenya itu pengen tahu, Pak. Warna apa itu matrenya itu, Pak? Darah Yesus lah, darah Yesus. Kan dengan darah Yesus kita diampuni kematiannya. Sekarang dia udah bangkit, ya kan? Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Kan udah naik Yesus ke surga. Darah Yesus. Kalau udah di materi itu silakan Bang Ardi, silakan. Enggak, lanjutin ya. Iya, kalau udah di materi gitu, kira-kira bakal mulus nggak masuk surganya gitu? Langsung masuk surga, gitu ya? Kalau saya udah mulus saya. Kalau saya sendiri pribadi ya. Kalau pakai pas sendiri udah mulus masuk surga ya? Kalau Yudas? Kenapa? Kalau Yudas gimana? So pede kalau kepas. Yudas ya enggak lah. Yudas Iskariot tuh ya enggak lah. Dia kan udah di api neraka. Oh, Yudas kok dimasukkan ke api neraka? Ya iyalah. Dia yang bisa dihasut iblis dia untuk menjual Yesus. Loh, kalau Yesus nggak dijual, nggak bisa dong Yesus disalib. Ya kan sudah kehendak Bapa itu. Loh, berarti Bapa berkehendak Yudas masuk neraka? Iyalah, kan terlibat Yudas, tentara Romawi, terus petinggi agama. Jadi dalil kan Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Elohim pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan mengalami binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yudas itu orang percaya kan? Ya tapi kan dia berkhianat. Kalau dia nggak berkhianat, Tuhan kalian nggak disalib. Kalau Tuhan kalian nggak disalib, ada penebusan dia dosa. Terlibat. Makanya dibilang Yesus ketika di Gunung Getsemani sudah selesai semua tugasnya. Harusnya berterima kasih ya kawan-kawan ya sama tentara Romawi, Pontius Pilatus, sama Yudas, apalagi sama iblis. Karena kalau nggak ada peran keempat tokoh ini, itu tuh karya penebusan dosa itu tuh nggak terjadi gitu loh.
Beda. Bedanya gimana tuh? Kehendak Bapa itulah yang terbaik semua. Makanya kan Yesus ketika di Gunung Getsemani kan bukan kehendakku tapi kehendak. Kan makanya semua yang di bumi ini biarlah kehendak Bapa bukan kehendak manusia. Kan kehendak Bapa. Contoh, misalnya nih kita misalnya nih dalam keadaan apapun yang diberikan Tuhan ujian itu sudah kehendak Bapa. Nah, seberupaya apapun kita misalnya pandai kita nyetir segala macam, tapi kalau kehendak Bapak kau kecelakaan di sana, jadi gitu loh. Walaupun kita sehat bugar. Kita back to Bible. Di dalam Yohanes 13 nomor 27. Di dalam Yohanes 13:27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kan di sini ada kata apa yang hendak kau perbuat, berarti kan di sini ada kehendak dari siapa? Dari iblis. Kan kehendak penyerahan Yesus ya oleh Yudas yang menjualnya itu kan adalah kehendak iblis. Kok dibilang kehendak Bapa? Kehendak Bapa lah. Elohim Yahweh. Berarti Elohim menghendaki iblis masuk ke Yudas, merasuk ke Yudas untuk menjual Yesus. Tapi kan keilahiannya ketika Yesus di kayu yang salib itu kan keilahiannya kan nggak pernah meninggalkan Yesus. Kita nggak bahas keilahian Yesusnya, kita sekarang bahas Yudasnya. Iyalah mengenai kehendak tadi, apakah kenapa dibiarkan? Berarti kematian Yesus ini berarti kehendak Bapa dong, kan gitu. Siapa dulu? Suki, Kristen Muslim. Suki. Assalamualaikum, mohon maaf Bunda. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Coba pakai pas. Jangan lupa tap layar kawan-kawan. Pakai pas. Ini bahasa Indonesia nih pakai pas ya. Ya Bun. Sesudah Yudas menerima roti itu, telepon tadi. Ia kerasukan iblis. Oh, oke. Iya, Maka Yesus berkata kepadanya, nya di sini Yesus itu ngomong kepada Yudas atau kepada iblis? Tunggu, dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah di sini itu merujuk kepada Yudas atau merujuk kepada iblis? Pada iblis lah. Oke. Apa kehendak iblis? Kematiannya. Apa kehendak Bapa? Bapa membiarkan. Macet. Oh, rusak. Berarti iblis berkehendak membuat Yesus mati dan Bapa membiarkan. Iya kan, yang mati kan kedagingannya, bukan ketuhanannya, keilahiannya. Sama aja dong, Bapa membiarkan iblis membunuh putranya. Ya makanya Yesus mati kan dibilang bukan kehendakku tapi kehendakmu. Jadi karya keselamatan ini kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa lah. Kan dibilang mengorbankan, rela dimati. Kayak kan Filipi 25-11 itu kan udah jelas. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kuperbuat, perbuatlah dengan segera. Nah di sini kan tadi kita udah sepakat, Yesus itu berkata kepada iblis. Iblis yang berkehendak di sini kan. Iblis yang berkehendak. Jadi gini ya, oke ya. Yudas Konsep penyalipan itu, oke. Iblis berkehendak supaya Yudas melakukan pengkhianatan, menjual Yesus, supaya Yesus disalibkan, lalu Bapa membiarkan gitu kan. Jadi gini kan, dibilang iblis begini, bagaimana kamu bisa mengampuni dosa manusia dengan satu orang katanya. Jadi datanglah iblis ini. Sebenarnya iblis ini nggak mau Yesus ini disalibkan. Ya. Tadi katanya mau. Jadi nggak mau iblis ini pengampunan itu jadi dosa-dosa manusia itu nggak mau ditebus oleh Tuhan Yesus. Betul. Gitu loh. Jadi tapi iblis pengen Yesus mati. Apa? Tapi iblis pengen Yesus mati. Iblis pengen Yesus mati. Iblis tidak mau itu manusia ditebus dosanya oleh Yesus. Iya, saya tahu.
Tapi kematian Yesus ini adalah keinginan iblis, bukan? Kehendak Bapa kan dibilang bukan kehendakku tapi kehendakmu. Makanya apabila bisa berlalu cawan ini, biarlah berlalu. Coba kita back to Bible. Bagaimana di dalam Matius 4 iblis melakukan percobaan kepada Yesus di atas bukit. Itu percobaan pembunuhan atau bukan? Di bukit apa ini? Apa? Di Matius 4. Banyak bukit ini. Di Matius 4. Di Matius 4 judul perikop percobaan di padang gurun. Percobaan di padang gurun. Ini kan nanti dia dibawa ke bukit nih. Iya, yang puasa itu ya, puasa ya. 3 kali dicobain. Yang dia puasa kan kalau kita baca dari nomor 2, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam laparlah Yesus, kan gitu. Lapar. Nanti kan ujung-ujungnya iblis itu membopong Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dan kemegahan. Betul? Iya. Nah, terus kalau kita perhatikan di sini kan iblis ada menguji di sini. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Ini percobaan pembunuhan, bukan? Kok percobaan pembunuhan? Loh, Yesus suruh loncat dari atas bukit. Itu bukan masalah percobaan pembunuhan loh, Pak Alpi. Gimana sih? Itu menguji Yesus. Itu bukan mengenai tentang percobaan pembunuhan. Itu menguji keteguhan iman Yesus. Loh, masa iman Tuhan diuji? Tuhan beriman. Ya kan itu kan manusianya, kan keilahiannya kan di sorga, tapi kan keilahiannya itu kan nggak pernah meninggalkan Yesus. Oh, ini bukan konsep beriman, masalah percobaan. Makanya kan dia kan itu kan diuji, artinya kan diuji gitu waktu dia 3 kali waktu puasa itu kan artinya apa? Prinsip iman keteguhan gitu loh. Data kepas. Gini, pakai pas. Di sini tuh iblis menguji dalil yang ada di Mazmur 91. Nih, iblis mengatakan sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Ini nubuatan kepada Yesus, bukan? Iya. Mazmur 91 ini nubuatan kepada Yesus, bukan? Iya. Betul? Iya. Oke. Mazmur 91 ini kan ada 16 dalil. Mazmur 91 ini kan ada 16 dalil. Coba kita lihat di ayat nomor ke-8-nya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di sini yang menonton, orang yang mendapat pembalasan, yang adalah orang fasik. Yang di sini penonton itu siapa? Multitafsir itu. Oh, multitafsir. Terus Mazmur 91 ini nubuatan Yesus. Pada saat orang fasik, ya, pada saat orang fasik itu digantung di atas kayu salib. Kalau memang ini nubuatan Yesus, kenapa Yesus ada pula di tiang salib? Kenapa tidak menonton? Jadi Yesus itu bukan orang fasik gitu loh di salib. Jadi gini, Yesus itu Tuhan, ya. Yesus itu tidak berdosa, tidak ada salah, tapi disalib. Tapi dia makanya pengorbanan Yesus. Kenapa? Jadi gini ya, tunggu dulu. Kenapa tentang penebusan dosa ini, Yesus ini yang bangkit dari antara orang mati? Kenapa kalau saya berdoa bukan karena dosa saya, tapi karena penderitaan Yesus di kayu tiang salib, mau mengorbankan
nyawanya sampai mau menebus dosa-dosa kejahatan-kejahatan saya. Karena itu saya menangis, bukan karena apa. Kenapa? Dia rela mau berkorban gitu loh untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena nggak mau dia melihat umat manusia ini masuk ke api neraka, api yang kekal. Tapi dia mau menyelamatkan kita. Oi, Pak, Oke. Kepas. Izin dulu ya, Lagi, Bu. Bang Alpi izin dulu, kita sapa dulu tamu nih ya, izin Bang Kepas. Tapi sebelum kita sapa, kita promosiin dulu akun-akun yang di atas ya, akun-akun baru nih. Tolong ya netizen yang 2K ini, Masya Allah ya, tolong di follow saudaramu yang di atas ya, bantu memperbesar akun-akun kita supaya kuat gitu loh. Tolong di follow yang di atas saudaraku ya, Ustadz Arif, Gurunda, Bunda Mila. Kalau ada yang mau follow juga lah, Kepas juga, silakan. mau ya. Iya, Bang silakan lah, jangan. Kok syahadat dulu Bang. Aduh, ya nggak apa-apa kalau ada yang mau follow si Kepas ya. Masya Allah, terima kasih ya yang follow. Thank you, berkah selalu. Ayo 400 Sambil lagi, 400 lagi Bunda Rahma, 400. Oke, silakan di follow Bunda Mila ya, netizenku yang baik hati. Follow semua yang ada di atas saudaraku ya. Terima kasih banyak. Nah, sambil mereka follow kita sapa ya, Magdalena Kristi. Selamat siang saudari. Follow juga Bang Alpi di atas ya, adik kita. Magdalena Kristi, selamat siang saudari. Magda, bukan Magdalena yang biasa sama Yesus ini kan? Magdalena. Mana dia? Oke, lanjut dulu sama si Bang Kepas. Lanjut, Alpi. Kan kalau nggak ada suara Bunda, takut ngeripot. Tadi dibenarkan bahwasanya Mazmur 91 adalah nubuatan. Tadi dibenarkan bahwasanya Mazmur 91 adalah nubuatan Yesus. Pakai pas. Dikatakan di sini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalau dikatakan Yesus bukan orang fasik, betul. Karena kenapa? Pembalasan terhadap orang-orang fasik itu terjadi, dalilnya ada di Amsal pasal 17 nomor 23. Orang fasik ialah penerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Sekarang yang menerima suap itu Yesus atau Yudas? Menurut catatan Galatia pasal ketiga nomor ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Silon. Terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Menurut catatan pada Ulangan pasal 27-25, orang yang terkutuk itu ialah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Yudas. Sekarang yang disalib di atas pohon itu adalah seseorang yang terkutuk menurut Galatia pasal 3 nomor 13. Udah beda Tuhan, kita beda. Kalau kalian kan Yesus sudah. Alamak. Kalau kalian Iya. Kita panjangkan bercerita ini, memang ujung-ujungnya nggak ketemu Tuhan kita. Nggak, jadi gini, kita cari muaranya nggak ketemu loh. Muaranya beda, jalurnya aja ada beda gitu. Udahlah Kepas, jualan udah sagu aja lah aku Kepas lagi Kepas. Aduh, nggak betul kau, jangan masuk Islam, masuk angin aja udah. Karena gini, saya dari Matre loh. Ngapain saya masuk? Lu udah di Matre. Kepas, sudah habis berapa slot Kepas? Apa ya? Ya tuaknya lah. Ya, kalau kita mau masuk dalam kerajaan Tuhan, nggak boleh orang kotor, nggak boleh otaknya kotor, pikirannya kotor, dagingnya kotor, nggak boleh, harus bersih. Ketemu dengan Tuhan nggak boleh main-main, harus benar-benar seperti Yesus gitu loh. Nggak hanya ucapan.
Kayak orang mabuk aja kau. Tolong disapa dulu itu nubuat. Ya, selamat siang semuanya. Kristen ya bang? Muslim. Oh Muslim. Silakan bang, apa yang disampaikan? Ya, apa ini temanya nih? Temanya buat oten bang. Buat oten. Buat oten sekalian. Mempertuhankan selain daripada Bapa yang di surga itu musyrik. Itu dia kamu selama lah, ada lama itu kita dengar. Itu. Iya. Udah setahun saya ikut komal-komal. Iya, itu udah sering. Ya begini. Yesus itu adalah sistem untuk kepada Bapa. Melalui jalan daripada Yesus lah untuk kepada Bapa. Setelah Yesus nggak ada, yang sanggup menggantikannya itulah jalannya. Jadi menurut anda sekalian semua, agama itu apa? Gitu? Pemahaman definisi daripada agama itu apa? Itu tidak, agama itu tidak kacau. Secara makna jauh, agama itu artinya aturan, pedoman kepada manusia yang diberikan akal. Sekarang agama itu adalah sistem kepercayaan atau belief system yang diperuntukkan kepada manusia dan bukan kepada hewan, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada parasit. Oleh karenanya, yang disebut sebagai kitab suci, hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada tumbuh-tumbuhan, apalagi parasit. Sekian. Ya, saya setuju. Agama itu adalah sistem untuk kepada Bapa ataupun Allah ataupun sebutan bagi agama-agama yang lain. Karena kita nggak bisa ini kafir ini Alfi, bukannya orang Islam ini. Abang tadi Islam bang ya? Abang tadi Islam bang ya? Iya. Rukun agama ada berapa bang? Apa itu? Pada Bang, Bapak. rukun agama ada berapa bang? Kan sistem kan itu. Enggak, rukun agama ada berapa bang? Bang Nubuat, diam dulu pakai pas. Bang Nubuat, rukun agama ada berapa bang? Rukun agama. Mana dia Rukun tahu, agama ada Alfi, dia berapa? ngomong Allah kok tadi. Rukun agama ada berapa bang Nubuat? Kalau abang memang Islam. Enggak, rukun agama ada berapa? Enggak bang. Dengar dulu. Abang Islam. Abang Islam kan? Ya dengar dulu sayang. Enggak, abang kan tadi abang bilang abang Islam, abang Muslim. Iya, apa bedanya? Itu kan beda sistem aja. Enggak, sekarang rukun agama ada berapa bang? Orang Islam itu bilang Allah, itu kan sama saja. Iya bang, simple bang. Rukun agama ada berapa bang? Ya rukun agama itu, tapi sistem itu ya bang. Astagfirullahaladzim. Rukun agama ada berapa bang? Ente bilang Ini gara agama Ustaz Arif ini semua ini, gara Ustaz Arif ini membuat kegaduhan. Diam dulu, pakai pas, diam dulu pak. Bang. Bang, Ente bilang tadi kan yang agama saya tanya rukun agama ada berapa bangku? Rukun agama bang. Kita kasih bocoran aja. Ada 3 Pak Dumbuat. Coba sebutkan satu persatu. Apa aja 3 rukun agama itu? Ya itu terserah mau artinya begini. Bapak, kau kepala sekolah, kau ngaku-ngaku Islam gak tahu rukun agama kayak mana kau nih? Dulu. Turunkan dong, aduh aku rusak kali nih. Pak, jangan Bapak hanya bisa menyerang kekristenan, sementara keilmuan Bapak soal Islam itu masih tipis Pak. Jangan. Aku tidak ada menyerang, aku kan melanjutkan. Bapak menyerang, Bapak menyerang pakai pas di situ. Makanya aku memperjelaskan sistem. Astagfirullahaladzim. Untuk benar Anda itu benar bersistem, Anda Islam buatnya sesuai dengan apa ada nubuatan si Rasul. Begini, ini nggak bisa dilihat ya. Sudah menyamakan Allah dengan Bapak Pak Nubuat. Waduh. Itu beda masa sayang. Beda masa. Dengarkan baik-baik ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa disama-samain dengan sang Bapa yang ada di kekristenan? Bapak itu punya anak, Bang Nubuat. Bapak itu punya anak. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak beranakkan. Muslim ya. Jelas. Betul ya. Tadi kan Anda setuju bahwasanya agama itu adalah sistem.
Enggak, sekarang jelaskan dulu yang disebut sebagai 3 jumlah rukun agama itu rukun agamanya tuh apa aja. Udah dibantu Ustaz Arif loh. Rukun agama ada 3. Sekarang jelaskan. Sebentar izin Alfi. Nubuat, kau Kristen apa Muslim? Perjelas dulu supaya arah diskusinya kita tahu. Kenapa kau malu-malu ngaku keimananmu, Bang? Kau malu kalau Tuhanmu terkutuk? Mohon maaf Bunda Mila, Bunda Rahma, mohon maaf nih ya. Alfi sebenarnya tidak berprasangka buruk dia di Islam atau kafir, tidak. Namun begini, jangan sampai dia yang adalah seorang Muslim dia langsung menyerang kekristenan, tapi defensif dia soal keislaman dia nggak punya. Jangan sampai. Nanti dimarahin balik dia bukan Muslim, kayak pas kenal tuh sama dia, bukan Muslim dia. Nggak mungkin Muslim nyebut Allah tuh, nggak mungkin. Makanya kenapa dia malu ngaku dia Kristen? Karena inilah karena Ustaz Arifin buat jadi kisru ini. Maksudnya begini loh. Entahpun dia Muslim atau kafir, entahpun dia beneran Muslim, jangan sampai dia hanya bisa menyerang kekristenan, tapi pas diserang balik gak ada defensif sama sekali. Jangan sampai itu. Enggak lah. Jangan sampai. Itu dasar loh, agama itu dasar aja lah. Dia cuma nyerang bapak itu gini. Makanya kita tanya dulu pelan-pelan, santai-santai, karena kita ini mau cari oten. Nubuat, kau ngomong, kalau enggak ku tendang ke bawah. Kau Kristen apa Muslim? Kau diam ke pas, kau pun ku kasih turun. Nubuat. Oke, kita kau tendang ke ini aja Bang ya, ke bawah. Kalau kau enggak ngomong, 1, 2, 3, oke ya Bang ya, turun. Admin, beradmin, silakan. Ya. Aku baru lewat sih terus terang, jadi belum tahu temanya. Apa kau di bawah netizen? Woi, sabar. Lanjut. Ya tadi belum tahu temanya, jadi aku tak nyimak dulu apa nih temanya nih. Kenapa sih Sapa dulu Bang Zuma, Bunda. Mantau udah monitor Bunda. Bunda sudah standby, sudah aktif. Temanya Bang yang kau tuhankan itu apa ya? Kalau aku bertanya boleh nggak? Bertanya aja. Boleh. Mungkin nah ini kan kebetulan kan momentumnya lagi Paskah nih. Ya, jadi ini mumpung lagi momentum, saya mau bertanya begini. Di zaman Musa kan juga memang ada Paskah. Nah, sebagai orang Kristen kita kemudian menerjemahkan dan menghubungkan peristiwa Paskah. Lanjut. Ya, peristiwa Paskah dengan peristiwa kematian Yesus. Yang saya mau tanyakan, di Islam sendiri diajarkan nggak tentang tulah yang sebagai dasar peristiwa Paskah ini yang dialami zaman Musa? Ada berapa tulah yang dialami waktu zaman Musa? Oke, sedikit ya. Itu dapat berapa tulah? Kemudian sebelum kepada yang lain terhadap Paskah ini. Tulah itu apa Bun? Kutukan. Sebelum ke Gurunda atau kepada saudara saya yang lain, saya hanya ingin menyampaikan Bro Admin ya, bahwa Paskah yang kalian rayakan itu beda dengan Paskah zaman Musa atau Pesak. Paskah zaman Musa itu memperingati pembebasan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Ya, ketika itu ya Firaun Mesir sana kena tulah kan. Anak-anak sulung itu di inilah kena tulah mereka ya. Jadi itu maknanya pembebasan Bani Israel dari perbudakan di Mesir oleh Firaun. Nah sekarang Kristen nih mengambil istilah Yahudi ini dengan menyebut juga Paskah, tapi maknanya beda. Paskah Kristen ini adalah memperingati kebangkitan yang kalian tuhankan toh. Nyambung nggak? Ya maksud perasaan saya nggak nyambung deh. Salah makna, salah arti. Udah ngambil salah arti lagi bro. Itu dulu ya yang saudara Kristen harus tahu. Jadi Paskah, Pantekosta, ya beda-beda kalian pemaknaannya. Ngambil istilahnya orang, tapi Anda maknai dengan beda. Kata Allah Anda ambil, Anda maknai dengan beda, ya kan?
sudah ngambil maknai lagi dengan beda. Itulah penyakit Kristen, saudara admin. Itu dulu yang Anda harus tahu. Silakan kalau ada yang mau masuk. Ya gini, saya mau bertanya begini. Jadi tentang Paskah tadi betul. Jadi kita kan juga tahu kalau di Perjanjian Lama itu diceritakan bahwa Mesir itu mendapatkan tulah yang ke-10, yaitu kematian seluruh putra sulung. Nah, orang Israel itu sudah diberitahu bahwa mereka harus menyembelih domba atau binatang ya. Nah, kenapa kau menyembelih? Kenapa kau memaknai kematian Tuhan tuh? Nah, gini loh, dari sudut pandang Kristen kita memaknai dari Mesir ke Golgota. Peristiwa ini berhubungan. Yang saya tanyakan dari pandangan Muslim gimana? Ya, bukan. Kalau orang Yahudi itu memperingati Paskah itu mereka mengorbankan hewan. Ya, dia merayakan Paskah dengan mengorbankan hewan. Makanya aku bilang, saudara Kristen suka ngambil punya orang tapi memaknai lain, memaknainya beda. Hanya mencocok logikan gitu loh. Supaya ya dikira juga ada hari-hari sakralnya ya. Ada hari-hari sucinya gitu. Padahal itu ngambil punya orang. Gitu, bro admin ya. Silakan, kalau admin mau masuk silakan. Bang Ustadz Arif, silakan. Atau Gurunda sudah. Perayaan Pesah itu kan kalau kita lihat di Imamat, jatuhnya Pesah itu kan pada tanggal ke-14 bulan pertama. Bulan pertama itu kan dalam bahasa Ibrani itu kan bulan Nisan. Nisan ya. Terus hubungannya sama bulan April apa ya? Aku pengen tahu. Bukan gitu kan, maksudnya gini. Memang orang Kristen kita mempercayai atau menghubungkan antara peristiwa Paskah dari Mesir ke Golgota. Memang kita menghubungkan itu. Nah, yang saya tanyakan, di Islam apakah juga diajarkan tentang tulah ke-10 dan apa maknanya begitu loh. Sementara kan sunat juga diikuti dari sana. Kemudian makanan-makanan juga dari sana. Nah, peristiwa ini kan juga penting juga nih. Apakah juga diimani juga atau bagaimana? Silakan. Pesah itu salah satu ritual di dalam mitzvot Torah enggak? Di dalam instruksi Torah enggak? Fokusnya peringatan tentang tulah ke-10 sih. Pembebasan dari itu. Tulah itu kan penyebabnya, akibatnya adalah Pesah kan gitu. Coba kita main di hukum sebab akibat. Enggak, kalau nggak gini, maksudnya di Islam itu diajarkan 10 tulah juga atau tidak? Enggak, ngapain? Oh tidak, oh ya sudah. Makanya nggak ada maksudku. Kita harus punya fundamental. Kita harus punya fundamental atau dasarnya itu begini, Bang. Ya, nggak semuanya yang harus di dalam Torah itu ada di dalam keislaman itu sendiri. Karena kenapa? Nih, saya kasih dalil ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ulangan 33 butir keempat, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub, Bani Israel. Torah itu tuh punya jemaat Yakub, punya Bani Israel. Bani Ismail mah nggak ada urusannya sama Torah. Kami hanya membenarkan bahwa Torah itu pernah ada, diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah hukum-hukumnya harus ada di dalam Islam? Tidak. Karena kenapa? Hukum itu hanya diperuntukkan bagi jemaat Yakub. Gitu loh. Kami bukan jemaat Yakub. Kristen jemaat Yakub. Kristen jemaat Yakub enggak? Ya enggak, kalau kita kan jemaat Yesus. Ya, dan kita menghubungkan peristiwa itu gitu loh maksudnya. Oh, dihubung-hubungkan. Kan nanti pada Pesah itu ada, di sini udah komat soalnya. Sedikit lagi ya. Pada perayaan Pesah itu kan dilaksanakan selama 7 sampai 8 hari itu, 1 pekan lamanya, mulai dari 15 Nisan sampai seminggu setelahnya. Nah, nanti pada kalimat Pesah itu sendiri ya, mereka itu mempercayai bahwasanya malaikat-malaikat itu akan datang ke rumah orang-orang Israel
serta meletakkan darah domba Paskah di atas pintu-pintu rumah-rumah tersebut supaya anak sulung mereka itu terselamatkan. Di dalam kekristenan kok nggak ada kayak gitu ya? Darah domba itu ditempel-tempelin oleh malaikat katanya di pintu-pintu rumah orang-orang Israel supaya anak sulung mereka itu terselamatkan. Mana Bang apa tadi? Oh ya udahlah. Ustaz Arif, monitor Ustaz. Bunda Rahma, Bunda Mila, Bang Suma. Kode kalau udah ada Bang Suma. Ya, belum ada ya Bang Zuma. Gurunda masih sholat kali. Afi di sini udah masuk asar nih. Ayo Bunda Rama bernarasi. Ada kepas tuh. Naikin dulu lah, yang lain muslim di bawah kalau gitu. Kalau yang lainnya. Lo kenapa kabur? Dulu lah. Loh, bro kalau ditombak sama Oten. Kenapa kabur saudara tadi? Dulu lah. Yang lain muslim Bro kalau ditombak sama Oten. Ditombak Bun. Ayo Iwan Afi jauh dari pangkat dulu ya. Follow dong. Afi jauh dari pangkat dulu ya, Bunda Mila, Bunda Rahma. Iya. Amal jariah. Ini minggu depan nih mulai live, tapi mungkin 3 kali dulu, seminggu 2 kali dulu, jangan langsung gitu loh. Cuma follower masih kurang. Kemarin coba live yang nonton 100, nggak bisa kita dakwah begitu. Jadi kami sebenarnya tergantung Bang Godian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat-sahabat yang ada di sini, dan selamat siang buat saudara-saudara Kristen yang merayakan kematian serta kebangkitan Tuhan.